Kemudian ada wawancara ini dengan jawaban ya atau tidak. Ini kalian sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan hanya meminta narasumbernya untuk menjawab ya atau tidak. Kemudian ada telepon interview, ini wawancara melalui telepon. Ini tertentu sih biasanya. Jadi kalau sebagai wartawan ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mempunyai tujuan jelas. Jadi kalau misalnya mencari narasumber, dia harus punya tujuan yang jelas, efisien, menyenangkan, ya. Orangnya biasanya hadir. Kalau di Mangda TV biasanya siapa yang seperti ini? Mengandalkan persiapan, riset, melibatkan pembaca, menimbulkan spontanitas. Jadi biasanya kalau kalian mungkin pernah lihat talkshow di TV itu, sebut saja seperti talkshow-nya Mata Najwa atau bahkan media hiburan seperti misalnya Rumpi itu seorang Feni Rose juga sebelum dia mengundang tamunya, dia riset dulu, dia pelajari dulu, dia backgroundnya apa, dia profilnya dipelajari dulu sebelum mempelajari kasusnya, sebelum mempelajari tema yang akan dibahas. Jadi ada riset dulu, harus mengenal ini, bukan ditanyakan saat itu. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama jelas kita menentukan materi wawancara, menetapkan topik, mendalami materi, membuat outline. Membuat outline itu kita menyusun pertanyaan apa, topik itu kita akan membuat berita apa, kemudian mendalami materinya, kemudian membuat outline. Outline itu daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan pada narasumber, lalu menentukan narasumbernya. Setelah itu kita membuat perjanjian atau membuat janji, membuat janji dengan narasumber. Misalnya kita membuat janji, mau wawancara Pak Iwan misalnya. Pak Iwan janjian dulu, kita buat janjian dulu. Pak Iwan, kita mau wawancara tentang, sebutkan aja misalnya tentang apa ini terdekatnya, misalnya tentang pengadaan lomba IPM gitu. Terus tapi saat janji ya jangan dibocorkan dulu pertanyaannya, kemudian mendalami materi ini. Nah, sebelum kita ketemu sama narasumber, kita siapkan dulu persiapan wawancara dan checking peralatan semua recorder atau catatan atau daftar pertanyaan kita siapkan. Dibuka lagi materinya. Biasanya kalau untuk di TV atau di penyiaran atau untuk live itu kalau kita menghadapi kamera grogi itu hal biasa. Bahkan kalau seorang Najwa Shihab, dia mau talk show aja dia grogi pipis berkali-kali ke sana kemari. Orang grogi itu bagian dari persiapan, karena dengan persiapan kita tidak akan menyepelekan berita atau yang akan kita sajikan atau apapun yang akan kita tampilkan. Saat wawancara, pastikan semua peralatan, misalnya kamera apakah sudah dalam posisi on, apakah baterainya sudah full, semuanya dicek semua. Jadi baik audio maupun gambar itu semua dicek. Ya, perhatikan waktu, karena penyiaran kita ada durasi, jadi kita harus menggunakan waktu itu seefisien mungkin. Kemudian setelah wawancara harus ada evaluasi dengan tim. Biasanya kalau kita peliputan, yang satu tugasnya wawancara, yang satu bagian kameramen, yang satu lagi mungkin bagian
mungkin bagian pengatur sisi atau dan lain-lain itu setelah melakukan wawancara kalian lakukan evaluasi. Adakah ya wawancara tadi yang kurang atau hal-hal apa saja yang tadi yang belum sempurna? Ya, ini tantangan bagi reporter, baik reporter apapun. Ini ketika kita melakukan wawancara, jangan sampai kita pamer diri, kita adu kehebatan atau mendebat jawaban narasumber. Kemudian batasi suara komentar atau salah. Kita jangan sampai memotong jawaban pemateri atau jawaban narasumber. Terus kita memaksakan diri untuk bertanya. Ketika mereka tidak mau menjawab, ya sudah gitu. Kita hormati. Kemudian jangan menjadi khatib atau hakim. Jadi misalnya gini, misalnya ada seorang bapak yang ketika jaga anaknya, kemudian anaknya lari karena kelengahannya main HP mungkin, terus kita wawancara, Pak, bagaimana hal itu bisa terjadi pada anak Anda? Kemudian bapaknya menjawab, ini kelalaian Anda. Terus kemudian wartawannya bilang, loh Bapak ini gimana kita atau menghakimi narasumbernya itu tidak boleh. Jadi kita hanya menjadi pendengar saja dan melakukan wawancara dan melakukan dan bertanya. Kita nggak boleh menjadi hakim ataupun khatib atau menceramai narasumber kita. Ini sebelum kita mendekati narasumber, kita perkenalkan diri. Jadi sebagai apa, dari media apa, kita kenalan dulu. Kemudian jelaskan maksudnya, tujuannya. Tampilkan diri Anda dalam posisi setara dengan narasumber, jadi nggak usah minder di depan ini. Terus lakukan ice breaking. Ice breaking itu misalnya kita membuat basa-basi dulu. Bagaimana Pak? Tadi datang ke sini apakah kehujanan, apakah macet? Itu kita melakukan basa-basi dulu. Berikan terus habis itu kita ngobrol soal materi yang akan kita wawancarakan. Kemudian hindari gerakan tubuh berlebihan. Biasanya kadang untuk mengatasi grogi itu biasanya banyak gerak, tapi ini juga tidak baik melakukan banyak gerakan karena kalau di depan kamera itu mengganggu yang nonton atau mengganggu penampilan. Itu kurang baik kalau seorang reporter melakukan banyak gerakan. Lalu ya, jangan melakukan, jadi kita tanya dulu kesiapan narasumbernya. Kemudian kita tetap menghormati jika narasumber itu tidak mau diwawancarai. Misalnya dari sekian pertanyaan, terus kemudian narasumbernya bilang, maaf Mas, jangan tanyakan ini. Ya sudah, kita tidak usah angkat atau kita nggak usah maksa untuk kenapa Pak kita tidak usah menanyakan itu. Hormati kemauan narasumber. Ini bisa dilewati. Nah, sekarang jurnalistik televisi, karena ini media penyiaran ya. Jurnalistik televisi yaitu perpaduan media komunikasi antara gambar dan suara. Ya, ini yang membedakan antara media cetak dengan media audio, yaitu antara ada perpaduan gambar dan suara. Berita TV dikatakan bagus bila ditunjang dengan narasi dan gambar yang tepat. Jadi ada narasi, ada gambar, narasinya harus disiapkan, teksnya harus disiapkan. Kemudian yang membacakan juga harus, kalau misalnya dalam suatu produksi berarti harus dipilih yang cara bacanya enak. Yang tadi saya bilang harus memiliki ilmu public speaking, cara menyampaikan informasi dengan bagus. Itu tidak semua memiliki hal itu. Jadi nanti
depan kamera sendiri, ada yang biasa ngomong sendiri. Itu harus ada bagian-bagian seperti itu, karena itu menunjang kualitas tentang berita TV. Ya, ini unsur berita TV aktual itu pasti. Aktual itu ini apa namanya? Fakta bisa, jadi update bisa, terbaru bisa. Ya, unsurnya itu ada tentang berguna informasinya penting, kemudian menarik, ada kedekatan, kemudian ada konflik di dalamnya, menjadi pusat perhatian. Human interest ini tentang kemanusiaan. Jadi kadang kita lebih memberitakan tentang kemiskinan, atau kalau di TV itu ada sosok apa ya, inspiratif tentang orang-orang yang nggak punya tapi dia tetap berjuang untuk hidupnya. Itu termasuk tentang berita human interest. Tadi ini termasuk dalam berita TV yang dikatakan bagus itu. Media visual, audiovisual mengutamakan gambar, mengutamakan kecepatan, atau karena kalau berita itu ada durasinya sendiri-sendiri, sekilas tapi mengena. Dan berita TV itu mempunyai jangkauan yang luas. Kalau apalagi sekarang dibantu dengan jaringan internet, semua bisa akses. Kalau kita upload di YouTube. Kalau TV kalau salurannya nasional, hanya nasional saja yang bisa mengakses. Kecuali kalau di luar negeri mungkin ada jaringan TV kabel, atau kalau di YouTube kan bisa semua, sedunia ini bisa akses asal buka tentang itu. Bahasa jurnalistik TV, bahasanya tidak bertele-tele, yang jelas, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan kalimat-kalimat pendek, satu kalimat satu ide, membatasi narasi atau berita hanya pada satu tema utama. Jadi tidak kesana kemari, padahal yang ditanyakan misalnya, tapi dia cerita macam-macam. Ya, ini kalau kita ada istilah prompton, kalian itu pernah dengar itu. Jadi kalau misalnya presenter berita di TV, itu kenapa dia mengarahnya ke depan dan dia lancar bacanya? Itu karena ada di bawah kamera itu ada teks itu, dan ini teksnya itu ditulis menggunakan huruf kapital yang seukuran dengan penglihatan kita. Tanda koma itu diganti dengan jeda 1, tanda titik diganti dengan jeda 2. Kemudian penulisan angka juga ditulis angka biasa. Kemudian jadi pokoknya follow up-nya ini perlu adanya workshop tentang public speaking. Jadi untuk penampil di depan kamera ini perlu belajar itu. Kalau saya hanya tentang bagaimana mencari berita, bagaimana tentang wawancara, kemudian bagaimana kita tentang membuat narasi berita, hal itu ada di jurnalistik. Tapi kalau bagaimana menampilkan diri kita, baik itu perempuan atau laki-laki, bisa jadi presenter, bisa jadi penampil di TV, asal dia memiliki gaya yang bagus di depan kamera. Itu. Karena tidak semua bisa menghandle ini, tidak semua bisa menghandle kamera, tidak semua bisa menghandle presenter dan lain-lain. Gitu. Saya kira cukup dulu, silakan kalau bertanya. Terima kasih disampaikan. Untuk kali ini ada 2 sesi pertanyaan, 1 sesi dibuka 3 pertanyaan. Monggo yang mau bertanya.